Salam, perkenalkan nama lengkap saya Fani Jesni Tabore. Saya sekolah di SMA Swasta Kristen Waikabuba kelas 10. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Itu yang pertama saya akan membahas tentang produksi. Jadi kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan produksi. Jadi produksi itu adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan atau nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi produksi juga itu dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Jadi kita akan masuk yang pada pertama, itu produksi barang. Itu dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang moral. Jadi yang kedua kita akan masuk pada produksi jasa. Jadi produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang secara langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Oke, jadi itu yang pertama tentang pengertian dari produksi. Jadi yang kedua kita akan masuk pada tujuan dari kegiatan produksi. Itu tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran. Dan pada yang ketiga itu kita akan masuk pada faktor-faktor produksi. Jadi kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan faktor produksi. Jadi faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi yang pertama itu kita masuk pada faktor produksi alam. Jadi faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kedua itu faktor produksi tenaga kerja. Itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja menurut kualitas tenaga dan tenaga kerja, yaitu terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi yang ketiga sekarang ini kita akan masuk pada faktor produksi moral, yaitu adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Yang keempat itu kita akan masuk pada faktor produksi keahlian, yaitu adalah keahlian atau skill dari nalar kita atau berpikirnya kita itu adalah atau faktor produksi kewirausahaan. Jadi yang keempat kita masuk pada teori perilaku konsumen. Jadi yang pertama itu kita mengetahui klasifikasi, yaitu faktor produksi untuk tujuan analisis proses produksi. Itu faktor produksi input dapat dibedakan atas faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Fungsi produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat teknologi dalam menghasilkan output. Jadi kita masuk yang kecil, itu ada faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel. Itu dalam jangka panjang semua faktor produksi yang digunakan dapat dalam proses produksi bersifat variabel. Oke, jadi kita akan masuk pada yang D, itu ada perluasan produksi, yaitu penambahan hasil atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada. Jadi kita akan masuk yang G juga, itu ada faktor produksi total, yaitu produksi marginal dan produk rata-rata. Yang F itu ada hukum produk marginal yang semakin menurun. Oke, jadi itu tadi kita sudah mengetahuinya. Yang kelima sekarang ini kita akan masuk pada biaya produk, yaitu dibagi atas biaya tetap, biaya variabel, biaya total. Jadi sekarang kita akan masuk pada distribusi, yaitu distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi alur kegiatan distribusi itu yang pertama ada pembelian, yang kedua ada pemilihan dan pengelompokan barang. Yang ketiga itu ada pembungkusan dan pengepekan. Jadi yang keempat itu ada pengundangan, yang kelima itu ada pengangkatan dan pengangkutan. Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada yang kedua, yaitu dalam distribusi. Ini itu ada pihak-pihak dalam distribusi, itu A itu ada agen, yang kedua yang B itu ada makelar, C itu komisioner, D importir, E eksportir, F perdagangan besar, dan G pedagang eceran. Jadi yang ketiga kita akan masuk pada faktor yang mempengaruhi distribusi. Itu yang pertama ada produk,
yang kedua ada pasar, yang ketiga ada produsen, yang keempat ada perantara. Jadi yang keempat kita akan masuk pada mata rantai distribusi, yaitu adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Oke, sekarang kita akan masuk yang ketiga, yaitu tentang konsumsi. Jadi yang pertama kita perlu tahu pengertian dari konsumsi itu ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghabiskan faedah suatu benda, itu barang atau jasa dalam jangka pemenuhan kebutuhan. Jadi kita akan masuk pada tujuan dari konsumsi, itu adalah menghabiskan kegunaannya untuk benda juga dipergunakan sebagai benda produksi. Jadi yang kedua itu kita masuk pada ciri-ciri benda ekonomi. Yang pertama itu benda yang dikonsumsi, contohnya oksigen dari tabung oksigen di rumah sakit, itu mandi di kolam renang hotel. Yang kedua itu kita masuk pada benda yang dikonsumsi, contohnya makan buah, cukur rambut di tukang pangkas, dan yang ketiga itu ada manfaat, nilai, ataupun volume benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus akan berangsur-angsur. Itu contohnya berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi yang ketiga itu ada pembagian benda konsumsi. Yang pertama itu benda yang sekali habis dalam penggunaannya. Contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Jadi yang kedua itu ada yang namanya benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Contohnya laptop, sepatu, tas, dan telepon genggam. Oke, jadi yang kedua sekarang ini kita akan masuk pada tujuan dari kegiatan konsumsi. Jadi tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, yaitu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi yang pertama itu ada faktor ekonomi, yaitu terdiri dari tingkat pendapatan dan tingkat harga barang dan jasa. Jadi yang ketiga itu ketersediaan barang dan jasa, itu terdiri dari faktor non ekonomi, yaitu satu, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan tempat tinggal. Keempat itu lingkungan sosial budaya, agamanya, adat istiadat. Jadi kita masuk pada yang keempat, yaitu tentang teori perilaku ekonomi, yaitu yang pertama ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Oke, sekarang terakhir saya akan membahas tentang pelaku ekonomi, yaitu yang pertama kita masuk pada rumah tangga keluarga atau konsumen. Yaitu ada dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi yang pertama-tama itu kita masuk pada ini. Yang pertama adalah sebagai konsumen atau yang berperan membeli barang dan jasa. Yang kedua itu adalah sebagai penyediaan barang dan jasa. Faktor produksi seperti tenaga kerja, yaitu yang kedua kita masuk pada rumah tangga produsen. Itu merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jadi yang ketiga sekarang kita akan masuk pada pemerintahan, yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu ada yang namanya masyarakat luar negeri, yaitu kegiatan ekspor dan impor, menunjukkan bahwa secara negara asing juga dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga keluarga dan pemerintah. Itu modal diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Yaitu yang pertama ada modal diagram sederhana dengan dua sektor, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Yang kedua itu kita masuk pada modal diagram tiga sektor, yaitu rumah tangga keluarga, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Oke, sekian daripada pembahasan dari saya. Terima kasih dan shalom.